Ya, jadi ya selamat sore semuanya ya. Ya, jadi buat hari ini saya akan membawakan topik real-time communication with signal R. Jadi kita ini bisa ya namanya real-time communication kan ya. Jadi nanti kita bakal belajar teknologi signal R yang memampukan untuk melakukan komunikasi antara klien dan server secara real time. Ini aku buka share dulu ya. Oke. Oke ya, udah untuk slide-nya sudah muncul kah? Sudah Kak, sudah Kak. Oke. Ya, jadi pertama-tama sebelum kita ngebahas soal signal area sendiri, pertama saya mau kasih sedikit penjelasan aja sih bagaimana aplikasi web yang biasanya itu berjalan seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya kita buat aplikasi web, ya biasanya kan alurnya itu kan user, klien, dia pertama-tama minta resource terlebih dahulu kan, entah itu resource apa, apakah dia minta data profilnya kah, atau list barang misalnya. Nah, yang pertama itu klien harus meminta dulu kepada servernya dengan mengirimkan sesuatu yang namanya HTTP request. Nah, setelah HTTP request ini dikirimkan dari klien ke server, kemudian server ya cari-cari dulu ini resource-nya di mana. Ya itu terserah servernya sih. Aplikasi servernya dia lookup-nya dari mana, bisa dari database kah atau dari file. Nah, setelah di lookup sama si server, server mengirimkan hasilnya balik terhadap klien dengan cara mengirimkan yang namanya HTTP response. Jadi alurnya itu selalu klien ke server, terus server ke klien lagi. Jadi dari klien dulu yang memulai. Nah, flow seperti itu, itu biasanya digunakan oleh aplikasi yang menggunakan arsitektur REST. Nah, ya di REST ini flow-nya flow-nya pasti biasanya begitu sih. Dari klien ke server, terus server ke klien. Jadi harus klien dulu yang mulai. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya server ya ternyata yang mau mengirimkan data, yang mau mengirimkan resource ke kliennya. Kalau di HTTP di flow yang tadi itu kita nggak bisa lakukan itu karena untuk datanya itu harus selalu klien yang mengirimkan terlebih dahulu, harus klien yang request dulu dari klien ke server, server ke klien. Tapi kalau misalnya langsung dari server ke klien itu nggak bisa, ya at least nggak bisa langsung aja gitu karena ya klien ini kan bermacam-macam kan ya. Kayak misalnya kliennya ada di belakang firewall atau di belakang yang namanya network address translation NAT net. Ya, itu server ke klien itu jadinya nggak simple. Nah, udah kondisinya kayak gini, padahal ya pasti ada aplikasi yang membutuhkan fitur-fitur untuk supaya server bisa mengirimkan kembali data dari server ke klien langsung tanpa kliennya merequest terlebih dahulu. Nah, kayak gimana? Ya, pertama notification. Kalau misalnya ya kasus yang paling sering ini kalau misalnya itu chattingan. Kan kalau misalnya ada orang yang ngechat kita, ya tentunya kita perlu tahu dong itu kalau misalnya itu orangnya ngechat ke kita supaya ya kita tahu kalau ya kalau misalnya chatnya urgent kan ya terus
karena kita nggak dapat notification-nya, terus kelewat kan sayang kan ya. Nah, makanya notification ini penting. Nah, notification ini salah satu kasus yang membutuhkan server mengirimkan data langsung ke klien. Terus kemudian gaming. Nah, gaming ini membutuhkan komunikasi dua arah antara klien dan server. Karena dari klien, kayak misalnya di sini ada yang pernah main Tetris online gitu, Tetrio atau misalnya, nah aku pakai contoh Tetrio aja ya. Nah, dari klien dia harus mengirimkan status dari boardnya Tetris ini ke servernya, supaya si server ini tahu kalau kita misalnya menggerakkan piece-piece tertentu gitu. Nah, dari server juga harus mengirimkan itu langkah-langkah yang ditempuh oleh player lain juga. Karena misalnya ya pastinya kita bergerak, tentu player lain nggak diam aja dong. Ya pastinya juga mereka melakukan, ya mereka juga bergerak sendiri juga. Jadi server membutuhkan data dari membutuhkan mengirim data dari server ke klien. Nah, kan kalau misalnya ke Trio kan mungkin ya nggak selalu membutuhkan yang real time banget ya. Coba kalau misalnya fighting game yang tiap pergerakannya ini mesti benar-benar dicermati. Kayak buat pergerakan itu penting banget di fighting game. Kalau misalnya ada player yang nggak jeda 1 detik pun, itu gamenya bakalan kacau. Dan kalau misalnya kalau misalnya HTTP request response dari klien ke server dulu, baru server ke klien, ujung-ujungnya jadi turn based. Fighting game turn based, jadi kedengarannya jadi aneh banget. Jadi ya itu salah satu kasus yang membutuhkan komunikasi dari pengiriman server ke klien. Terus kemudian real-time updates dan monitoring. Kayak misalnya kasusnya itu saham. Nah, pergerakan saham itu kan bisa dibilang lumayan detail kan ya. Kayak tiap menit atau tiap detik pun pasti ada yang berubah pergerakan sahamnya. Nah, buat beberapa yang trader istilahnya, buat beberapa trader itu, kalau misalnya mereka nggak dapat updatean data secara real time, bisa jadi mereka melakukan perdagangan atas nilai data yang salah, nilai harga yang telat, dan kadang itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, makanya monitoring ini juga merupakan salah satu kasus yang membutuhkan pengiriman data dari server ke klien. Jadi ini buat kasus-kasus kayak gini, kita nggak bisa cuma pakai HTTP request response yang biasa. Kita harus ada cara supaya dari server kita bisa mengirimkan ke kliennya. Nah, kemudian kita punya signal R. Nah, jadi apa itu signal R? Nah, signal R ini adalah suatu library yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi, supaya kita, para developer, bisa langsung menambahkan fungsionalitas real-time, komunikasi real-time ke aplikasi-aplikasi kita. Nah, salah satu keuntungannya dari Signal R ini adalah Signal R ini bisa dibilang termasuk dalam framework ASP.NET Core. Jadi, kalau misalnya kita pakai ASP.NET Core, kita juga bisa menggunakan Signal R.
Signal R ini juga menggunakan fitur-fitur dari ASP.NET Core juga, seperti framework dependency injection yang dia punya. Jadi ya signal dari fungsi-fungsi signal R ini bisa menggunakan service-service lainnya yang ada di aplikasi kita. Terus dia juga mendukung framework authentication dan authorization-nya punya ASP.NET Core. Jadi kita bisa lakukan kayak beberapa fungsi tertentu cuma bisa dilakukan oleh orang yang login saja. Itu bisa kita lakukan. Nah, terus mungkin kalian pernah dengar yang namanya WebSocket. Nah, WebSocket ini adalah protokol yang memungkinkan dua arah, komunikasi dua arah antara klien dan server. Nah, ini mungkin kedengarannya agak mirip dengan kegunaannya Signal R ini. Nah, cuma Signal R itu library, sedangkan WebSocket itu protokol. Dan Signal R ini juga bisa berjalan di atas WebSocket juga. Dan beberapa teknik-teknik lainnya untuk melakukan real-time communication maupun mensimulasikannya. Karena Signal R ini, kalau misalnya dia nggak bisa menyambungkan melalui WebSocket, dia juga bisa istilahnya fallback ke teknik-teknik lainnya yang bisa digunakan untuk mensimulasikan komunikasi dua arah ini. Kayak contohnya itu teknik. Jadi kalau misalnya WebSocket tidak tersedia, dia bisa pakai teknik kayak misalnya long polling. Jadi dari web server, dari klien dia mengirimkan request. Tapi server ini nungguin sampai beneran ada kejadiannya buat balikin responsnya. Jadi kayak nungguin aja. Kemudian juga, nah Signal R ini juga, ya tadi seperti yang aku bilang ini, Signal R juga melakukan abstraksi atas metode transportnya itu. Jadi selain WebSocket, dan juga melakukan hal-hal lainnya supaya pada akhirnya kita cuma berurusan dengan metode di klien dan servernya. Jadi kita nggak perlu musing-musingin ini WebSocket-nya ngapain. Kita cuma istilahnya nge-define apa yang kita perlu jalanin. Terus yang terjadi ya itu Signal R handle sisanya, termasuk konversi tipe data, konversi data dari klien terus ke servernya. Nah, buat contohnya ini, kita bakal membuat suatu aplikasi sederhana yang mengimplementasikan fungsi chat. Nah, jadi aplikasi ini bakal menggunakan Signal R untuk mengirimkan dan menerima pesan secara real time dengan kemampuan grup sedikit. Jadi kita bakal sedikit-sedikit pakai fungsi grupnya Signal R. Nah, untuk membuat aplikasi ini ada dua bagian, yaitu klien dan server. Nah, untuk servernya ini ada merupakan bagian dari ASP.NET Core Framework seperti yang gue jelaskan tadi. Jadi pertama buat membuat servernya ini, pertama kita harus membuat aplikasi ASP.NET Core. Kayak misal ini aku bakal pindah share screen-nya dari sini. Nah, ini di sini aku pakai VS Code dan Linux ya. Jadi kalau misalnya aku mau buat aplikasi .NET baru, aku bisa pakai perintah seperti ini. Ya, .NET New Web API. Terus aku kasih nama example server. Oke.
Nah, pertama ini .NET 6 ya, .NET 6. Jadi template-nya beda dengan .NET 5. Nah, pertama yang kita lakuin ini kita perlu tambahin service signal R. Jadi kita lakuin di sini builder.services.add signal R. Kalau misalnya yang di kode yang aku tampilin di slide-nya tadi itu buat .NET 5. Ini buat .NET 6 ini bentuknya kayak gini. Jadi sedikit berbeda tapi masih mirip-mirip. Nah, oke, pindah lagi. Jadi ya kita mesti tambahin itu service signal R ya. Terus ada konsep yang namanya hub. Nah, kalau misalnya di aplikasi web biasa itu ada yang namanya controller. Di signal R ini namanya jadi hub. Nah, hub ini mesti kita mappingkan ke endpoint-nya di konfigurasi app-nya. Nah, ini kelas hub-nya kita belum buat ya, tapi kita coba definisiin dulu aja. Kita bisa lakuin seperti ini, map hub. Nah, map hub ini di dalam sini, ini ada type argument-nya ini kita di sini taruh nama kelas dari hub-nya ini. Ya, misalnya chat hub. Terus di sini kita definisikan nama endpoint-nya. Nah, kemudian kita bisa bikin kelas hub-nya langsung di sini. Ya, kita bikin aja folder baru, namanya hubs. Terus kita kasih nama chat hub. Ya, bikin kelas biasa dulu. Nah, hub ini dia pas semuanya merupakan turunan dari kelas hub milik ASP.NET Signal R. Jadi semua hub Signal R ini dia merupakan turunan dari hub kelasnya dari Signal R ini. Nah, misalnya kalau kita mau akses detail soal koneksinya, nanti kita bisa lakukan melalui properti yang namanya konteks yang ada di chat hub ini, di hub ini. Nanti kita bisa akses. Nah, buat kita mendefinisikan si fungsi yang bisa dipanggil dari klien ke server, kita bikin metode baru aja. Kita bikin metode di sini, misalnya send message. Nah, ini kita definisiinnya ini kayak definisiin fungsi C# biasa aja. Jadi kita masukin parameternya. Oke, biar formattingnya jalan deh. Bentuk begini aja. Oke, ya. Kita definisiin aja itu parameter-parameter yang diperlukan sama si send message ini. Nah, Signal R ini dia ngehandle kalau ini buat tipe data ini. Jadi kita bikin aja kayak fungsi C# biasa. Bahkan kalau misalnya kita mau keluarin yang objek juga gak apa-apa. Ini kalau misalnya kita mau bikin model kelas baru buat
buat parameternya nggak apa-apa. Nanti di kliennya kita tinggal kirim objek aja. Nah, di sini kita kalau misalnya ya nanti ini kita bakal isi nanti. Nah, terus ya kita bikin aja metode yang bakal dipakai di aplikasi ini. Nanti ini isinya ngapain aja itu bakal aku jelaskan nanti habis kita udah bikin signal R client-nya. Oke, ini ya nanti kita bakal isi habis kita udah bikin kliennya. Nah, aku bakal balik. Nah, buat kliennya ini, nah Microsoft ini menyediakan library untuk JavaScript. Jadi buat web, untuk .NET, dan untuk Java. Nah, terus ada juga orang yang ngebuat binding buat C++ dan Swift buat aplikasi iOS. Nah, buat kali ini klien kita bakalan web, jadi kita pakai JavaScript. Nah, buat ini ku buat dulu halaman HTML-nya. Jadi di sini kita bikin file HTML yang nampungnya. Nah, kita buat mengimpor signal R ini kita bisa, cara pertama itu kita bisa pakai npm. Kalau misalnya kali ini Anda menggunakan kayak misalnya pakai React nih yang udah ada pakai JSON-nya, bisa install lewat npm. Kalau misalnya mau lewat CDN pun juga bisa. Tinggal di copy aja. Gitu. Jadi arahin ke CDN, bisa pakai unpkg di sini atau pakai CDN-nya Cloudflare, itu terserah. Nah, paling buat mempercantik ini, paling aku juga bakalan ambil bootstrap aja. Aku bakalan ambilin ini, bootstrap. Oke, bootstrap. Sama ini ya, sekalian ambil jQuery buat mempermudah buat manipulasinya. Oke, ini aku ambil dulu. Oke, buat jQuery. Oke, paling ini aku buka HTTP server dulu di sini. Ya terserah pakainya gimana. Oke, aku buka dulu ini. Ya. Ya, paling di sini aku bakal bikin desain dasarnya aja. Nah, pertama tampung kontainer, terus ada div buat nampung listnya. Terus ada div, oke, terus ini bakal ada div lagi buat istilahnya ini kita bikin form buat ngirim pesannya.
Oke, name message. Button. Ini aku copy lagi. Nah, ini buat grup nanti. Yang kedua ini buat grup. Jadi kita bisa ngirim ke grup tertentu gitu. Ini aku taruh ID dulu, message form sama grup message form. Terus bikin satu lagi. Ini buat grup. Button buat nambahin grupnya. Dan button buat dari grup. Oke. Oke, harusnya ini ya bakal muncul seperti ini ya. Ya. Ini nanti yang pertama ini buat ngirim, yang kedua ngirim ke semua, yang ini bakal buat kirim ke grup. Terus ini buat nge-specify pengiriman grupnya. Jadi ini grupnya. Kita mau tambah ke grup atau remove dari grup gitu, user kita. Nah, ini paling tambahin form control lagi deh, biar cakep. Oke. Nah, sekarang saatnya kita nulis JavaScript beneran. Nah, kita kalau misalnya mau sambungin ke itu, kalau kita mau sambungin ke hub-nya ini, kita perlu bikin object connection dulu. Nah, kita bikin object connection ini, pertama kita bikin dulu script. Oke, terus kita pertama bikin dulu new signal r dot connection builder. Sorry, hub connection builder. Terus kita taruh with URL-nya. With URL-nya ini kita arahin ke servernya ini. Ini servernya belum sempat dijalani sih. Ini coba jalanin dulu deh. Coba jalanin terus nanti biar tahu portnya di mana. Atur dulu ini VS Code launch JSON-nya, terus kita coba jalanin. Nanti ketahuan portnya di mana. 5185. Oke, 5185. Jadi kita bakal sambungin ke 5185 slash yang tadi endpoint yang kita definisin. Ya, chat. Terus oke. Tapi keren. Ya. Itu ada ini. Ada ya untuk oke, ya. Terus setelah udah kita taruh URL-nya apa, kita bisa langsung lakuin build. Tadi URL /chat, jadi di sini kita pakai /chat juga. Nah, terus abis itu yang kita lakukan itu kita
kita definisikan, kita bisa definisikan ini nanti, ini bisa definisin nanti apa aja fungsi yang ada di client. Tapi buat sekarang aku bakal bikin garis buat actually nge-startnya di sini. Ya, ini simple sih. Nah, ini terus sekarang kita bisa coba tes. Oke, browser. Ya, signal art is not defined. Oke, sebentar. Oke, sekarang kelihatan course error. Ya, ini kalau misalnya kayak di luar, ya ini mesti hati-hati sama course juga sih. Jadi kita bisa tambahin, di service-nya buat course. Jadi kalau misalnya udah hubungan dengan di luar dengan origin-nya itu, kita mesti urusan sama course. Jadi options add default policy. Nah, ini buat simpelnya ya langsung aja deh, langsung allow semua. Tapi kalau misalnya udah aplikasi live, ya tolong didefinisikan aja sih. Terus di sini kita pakai use course. Ini harusnya aku komenin juga HTTPS redirection biar agak urusan sertifikat lagi lah ya. Oke, use course. Oke, ini kita coba reload. Masih belum bisa ya. Oh, ini udah jalan kaya. Sabar. Oke. Oke, ini harusnya udah sih. Cuma tes lagi deh. Ya, ini coba cek. Ya, ini course ini. Ya, kemarin bisa sih ini. Coba. Apa karena ini? Coba aku jalanin lagi. Ya, coba dijalanin lagi. Oke, ini udah bisa. Oke, udah nyambung. Jadi sekarang kita bisa bikin metode-metodenya di sini. Nah, pertama buat pemanggilan. Pertama kita bakal lakuin pemanggilan dari server ke client dulu. Kita bakal definisiin satu fungsi yang bakalan berjalan misalnya kita menerima pesan. Kita kasih nama fungsinya receive message. Nah, terus habis itu kita bikin fungsi baru yang dengan parameter apa yang kita mau ini. Nah, ya paling yang gue bakal lakuin di sini itu ya aku bakalan ambil si chat list-nya, terus aku bakalan tambahin elemen baru aja. Nggak pakai templating dulu.
ini. Oke. Nah, terus di sini ketutup indeksnya. Oke. Jadi ini buat mendefinisikan fungsi di kliennya. Jadi kita pakai fungsi on. Fungsi on. Nah, kalau ya kita udah tahu ya kita mendefinisikannya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau panggil fungsi di server dari klien, kita pakai fungsi yang namanya connection.info. Jadi ini pertama, karena ini ada formnya, paling aku bikin dulu eventnya. Event ketika message formnya di submit. i.prevent default biar gak beneran ke submit pakai form biasa. Terus aku bakal panggil connection.info. Parameter pertamanya ini nama fungsinya. Di sini misalnya send message. Parameter kedua itu adalah parameter kedua dan ketiganya ini berdasarkan dari definisi fungsi yang kita udah buat di hub-nya. Jadi kita di sini buat user di sini pakai name, jadi ambil name, value name, terus buat message-nya ya ambil value message gitu. Di sini aku ada definisiin ada 4 itu ya, ada 4 fungsi, jadi aku bakal langsung aja implementasi 4-4-nya biar nggak makan waktu juga. Oke. Submit. Hampir sama, jadi aku copy paste aja. Cuma parameter pertamanya ini adalah group. Terus parameternya juga aku sesuaikan. Terus terus kemudian ada button yang buat tambah dan hapus dari grup. Aku buat dulu di sini. Aku info lagi kali ini add to group dengan nilai si grupnya. Buat remove juga hampir sama. Cuma pakai remove from group. Oke, ini aku coba dulu deh. Coba dulu bisa atau enggak. Oke. Nah, kemudian ya itu buat pemanggilannya. Nah, kalau misalnya kita mau kirim dari server ke klien, nah kita bisa melakukan pemanggilan dari ini hub-nya. Nah, hub ini dia punya properti namanya clients. Nah, dan di sini kita bisa memilih ada properti, ada metode yang memungkinkan kita buat memilih klien mana sih yang mau kita kirimkan, klien mana yang kita mau kirimkan datanya. Buat send message ini aku mau dia mengirimkan ke semua. Jadi aku bakal pakai clients.all. Sebenarnya masih banyak lagi pilihan-pilihannya. Kita bisa ngirim ke klien yang memanggil, kita bisa ngirim ke semua klien kecuali yang manggil. Kita bisa milih klien-klien tertentu berdasarkan connection ID-nya. Kita bisa memilih grup tertentu. Kita bisa memilih user tertentu. Ini user ini authorized ya, jadi dia bakal ngirim ke semua klien yang berhubungan dengan user tertentu. Dan kita juga bisa mengirimkan semuanya itu kecuali yang kita pilih.
Ya, jadi lumayan fleksibel. Nah, ini buat ngirimnya ini kita bisa pakai send async. Send async, kita ya parameter pertamanya itu adalah nama metodenya, nama metode di kliennya, terus yang sisanya ini parameter yang ada kita definisikan di kliennya kayak gini. Oke, ini aku bakal reload ini. Aku coba tes dulu. Kayaknya, oke, ini ya aku coba cek dulu deh. Oh ya, ini belum reload. Oke, belum reload. Baru ingat, ya reload dulu. Ya, jangan lupa reload. Nah, oke, ini bakal muncul. Oke, ini bakal muncul dan aku bakal buka sekitar 4 window. Kalau misalnya aku kirimkan pesan di sini, dia bakal muncul ke 4-4-nya. Kayak gini. Oke. Bakal muncul 4-4-nya. Terus, ya di sini aku bakal implementasi sisanya. Nah, ini kita bakal implementasikan pengiriman ke grup tertentu. Jadi kita pakai pilihan clients.group. Ya, .group. Nah, grupnya apa? Ini kan ada parameternya, jadi kita bisa kasih grup di parameternya. Terus di sini kita pakai send async. Nah, kemudian di sini kita bisa ya, terus di sini di add to group ini kita bisa melakukan manajemen grup dengan cara kita akses properti groups-nya punya si hub. Terus kita bisa lakuin add to group async dan remove from group async. Nah, buat parameternya ini apa? Pertama, dia minta connection ID. Kita mau supaya connection ID ini connection client yang nyambung. Jadi kita bisa pakai konteks di sini, terus kita ambil value connection ID-nya. Terus yang kedua, parameter kedua ini ya nama grupnya. Jadi kita ambil aja. Ya, jadi bisa ya 4 menit lagi. Oke. Ya. Seperti ini. Ya, ini udah gue rebuild lagi, harusnya udah bisa sih. Coba. Oke, reload semuanya dulu. Nah, pertama aku bakal ngelakuin grupnya. Aku bakal taruh grupnya di sini. Pertama, yang buat semua, harusnya bakal kirim ke semua di sini. Kemudian aku mau kirimkan ke grup yang punya si satu ini. Hello to group. Oh, oke. Oke, tampaknya dia masih ngirim yang name di sini. Ya, tapi intinya oke, ya. Oke, ini ulang lagi aja penambahan grupnya.
kalau misalnya kita send to group, nah kelihatan di sini yang grupnya 1 dia menerima pesannya, tapi yang grupnya 2 nggak terima. Sama buat grup 2. Nah, buat grup 2 ini cuma grup 2 doang di sini yang menerima nih, kalau dilihat. Buat tab 3 dan tab 4. Buat tab 1 dan tab 2 nggak menerima pesannya. Sekarang kita coba kirim semua. Nah, kalau misalnya semua, nah semua dapat nih. Semua dapat. Nah, jadi kira-kira ya ini sih. Ya, simpelnya Signal R itu memungkinkan hal-hal kayak gini. Jadi ini kita bisa melakukan komunikasi real time antara klien dan server. Ini karena ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena contohnya ini di satu komputer semua, tapi ini juga bisa dilakukan walaupun kliennya ini berjauh-jauhan. Jadi buat kayak online chatting itu bisa pakai Signal R. Ya, terus ini karena waktunya udah lumayan singkat, ini masih ada lagi. Nah, kita bisa melakukan pengiriman di luar hub dengan menggunakan iHub Context. Dan iHub Context ini istilahnya kayak hub biasa sih, kayak hub ini. Dan karena ada dependency injection, jadi kita tinggal minta aja iHub Context-nya di constructor-nya. Dan pemanggilannya itu kayak manggil hub-nya itu, jadi propertinya ada semua. Ini ya propertinya ada semua, terus kita bisa ngelakuin send async dari sana. Terus juga untuk menghandling connection dan disconnection, dia juga ada fungsi unconnected async dan undisconnected async yang bisa kita pakai buat menghandle kalau misalnya ada klien yang terputus. Oke, nah ya untuk topiknya ya sampai sini aja. Ya, untuk topiknya sudah sampai sini. Ya. Oke, terima kasih Rio atas topiknya yang lumayan berat ya, dari tadi ngeliatin codingnya, buset. Iya. Lanjut kita ke sesi Q&A, ada yang mau bertanya nggak nih dari para peserta? Wah, ada Utama, mantap Pak Rio, materinya sangat bermanfaat tuh katanya. Saya mau tanya untuk Signal R dan WebSocket itu perbedaannya apa ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk menjawab pertanyaannya dari Utama ini, nah tadi aku udah sempat jelaskan itu. Jadi WebSocket itu lebih ke protokolnya untuk komunikasinya. Sedangkan Signal R ini istilahnya lebih mengabstraksikan lagi. Sehingga kalau misalnya dilihat itu API WebSocket itu, nah dia udah urusannya tentang per message. Sedangkan buat Signal R ini, dia mainannya fungsi. Dan buat passing datanya itu kita nggak usah terlalu mikirin lagi. Karena konversinya dilakukan langsung oleh Signal R. Jadi kita bisa langsung definisiin tipe data kayak objek, string, number, atau class. Kalau di C-Sharp-nya, itu bakal dihandle langsung sama Signal R. Jadi kita nggak usah mikirin lagi API WebSocket yang istilahnya ini lebih low level. Dan juga Signal R juga dia secara internalnya dia juga pakai WebSocket kok. Ya, jadi kalau kita pakai Signal R, kita juga pakai WebSocket. Cuma lebih lebih simpel aja. Ya kira-kira gitu sih. Apakah pertanyaannya sudah terjawab kira-kira? Oke,
kayaknya terjawab ya, dia udah nggak jawab lagi nih soalnya. Terima kasih Ya, nih atas jawabannya, Karyo. oke. Ada lagi nggak nih dari para peserta yang mau nanya tentang signal R ini? Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, oh ada dari Andrean. Mau nanya juga, signal R bisa digunakan untuk mempertahankan isi chatnya juga kalau usernya keluar terus masuk lagi ke roomnya atau enggak ya? Oke. History chatnya berarti. History chatnya ya. Hub-nya sendiri itu bisa dibilang stateless sih. Jadi dia secara sendiri dia nggak nyimpen history chatnya. Cuma kita bisa implementasikan secara manualnya itu. Jadi itu kan tadi kan ada fungsi unconnected async kan yang tadi aku jelaskan itu. Ada fungsi yang bisa nge-handle ini. Jadi ketika si user ini nyambung, kita bisa kirimkan history chatnya yang kesimpan di backend-nya itu di servernya. Kita bisa langsung kirimin history chat yang udah ada ke kliennya. Buat servernya dia nyimpennya kayak gimana, terserah sih. Bisa pakai database kah atau pakai file kah, ya pokoknya terserah. Oke. Ada lagi nih, utamanya lagi. Sama mau nanya kira-kira kapan kita harus pakai WebSocket dan harus pakai signal R tuh kapan? Oke. Nah, buat kebanyakan itu kita bisa sih, ya kita bisa menggunakan signal R aja sih. Soalnya signal R ini juga menggunakan WebSocket. Cuma ya pastinya ada beberapa kasus tertentu yang dimana kita harus menggunakan WebSocket-nya secara langsung. Ya, tapi menurutku sih buat kebanyakan kasus penggunaan signal R itu cukup, dan buat penggunaan WebSocket itu ya paling kayak di luar ASP.NET Core ya tentu saja kita nggak bisa pakai signal R. Jadi ya kita pakai WebSocket buat kasus kayak gitu. Coba kalau misalnya kita pakai ASP.NET Core ya pakai signal R saja. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Karyo. Dari peserta ada lagi, wah, berarti sama bilang lagi nih, berarti signal R bisa dibilang cukup paling efektif lah ya untuk penggunaan WebSocket terutama di ASP.NET. Gimana tuh, Karyo? Iya, menurutku itu signal R ini paling efektif di ASP.NET Core.